Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidarso, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang alternatif penanganan banjir akibat sedimentasi di Sungai Bau-Bau. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan berikut ini. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil penelitian ini. Yang pertama itu adalah kondisi geografis, di mana kita ketahui bersama bahwa permasalahan banjir ini masih menjadi momok serius yang dihadapi oleh kota-kota padat penduduk di Indonesia. Tentu tanpa terkecuali adalah Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau adalah sebuah kota kecil yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton, dengan luas wilayah sebesar 167.519 jiwa pada tahun 2022. Secara geografis, Kota Bau-Bau memiliki sungai yang besar, yaitu Sungai Bau-Bau yang membatasi Kelurahan Wolio dan Kelurahan Betuambari serta membelah ibu kota Bau-Bau. Yang kedua adalah bagian teoritis, di mana pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh Bapeda dan Dinas Naker Trans pada tahun 2006 itu mengatakan bahwa kawasan bantaran sungai yang ada di aliran Sungai Bau-Bau masuk dalam kategori kumuh. Ditambah dengan keterangan salah seorang warga yang mengatakan bahwa degradasi lahan dan rusaknya fungsi hidrologi Das Bau-Bau disebabkan banyak faktor, antara lain penggunaan dan peruntukan lahan yang menyimpang dari rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, tidak diterapkannya teknik konservasi tanah dan air pada lahan budidaya berlereng curam, dan yang selanjutnya belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas, dan yang terakhir belum adanya komitmen pemerintah dalam penataan penggunaan lahan. Ditambah lagi dengan pernyataan yang dirilis oleh BPBD dan Data Informasi Bencana Indonesia yang mengatakan bahwa pada tahun 2009 sampai 2018 telah terjadi kasus banjir tiap tahun yang tersebar di beberapa kelurahan dengan intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, akan tetapi merendam puluhan penduduk hampir tiap tahunnya. Ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian saya. Yang pertama adalah sebagai sarana pembelajaran, dan yang kedua adalah sebagai solusi alternatif yang ditinjau secara teknis dari studi-studi terdahulu. Ruang lingkup penelitian. Setidaknya ada dua poin yang menjadi data pelengkap dari penelitian saya ini, yakni adalah data sekunder dan data primer. Dari data sekunder adalah data-data resmi yang dirilis oleh pemerintah setempat. Kemudian data primer ini adalah data studi penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2021. Dari kedua sumber ini tadi, maka saya satukan dan jadilah sebuah solusi alternatif. Pada kasus banjir yang terjadi di Das Bau-Bau ini, setidaknya ada dua hal yang menjadi rumusan masalah saya. Yang pertama
adalah wilayah manakah yang berpotensi mengalami dampak akibat luapan banjir dari daerah aliran Sungai Bobau. Yang kedua adalah upaya apakah yang perlu dilakukan untuk menurunkan debit pada das Bobau. Berikut ini adalah data sekunder yang dirilis oleh pemerintah setempat, yakni ada dari BMKG pada tahun 2020, kemudian peta penggunaan lahan Kota Bobau, revisi RTW Kota Bobau 2014 hingga 2034. Lanjut, untuk data primer ini adalah hasil dari analisis data yang dilakukan pada studi sebelumnya, itu melahirkan peta potensi banjir das Bobau dalam periode kala ulang. Lanjut, ini masih tentang data primer, yakni adalah peta potensi banjir das Bobau dalam periode kala ulang. Nah, dari hasil penelitian tersebut yang dilakukan pada tahun 2021, dapat disimpulkan berdasarkan simulasi model HECRAS yang diperoleh nilai debit banjir rancangan maksimum Sungai Bobau dengan debit periode ulang dengan periode kala ulang 5 tahun itu mencapai 435,24 meter kubik per sekon. Dan untuk tahun periode kala ulang 25 tahun, maksud saya 20 tahun, itu ada 498,30 meter kubik per sekon, sementara pada periode 25 tahun adalah 511,76 meter kubik per sekon, dan periode kala ulang 100 tahun adalah 559,006 meter kubik per sekon. Hal ini menunjukkan bahwa debit ini melebihi kapasitas sungai atau memiliki potensi ancaman banjir yang dapat menimbulkan ketinggian banjir mencapai 1 hingga 5 meter dari ketinggian muka air normal sungai dengan status kelas risiko tinggi. Pembahasan dari hasil integrasi pemodelan HECRAS dan ARGIS itu menghasilkan informasi mengenai zonasi genangan banjir yang terdampak pada 3 kecamatan, yakni di situ adalah Kecamatan Wolio dengan luas genangan mencapai 0,309 km persegi yang meliputi 4 kelurahan, yakni Batara Guru, Tomba, Wale, dan Bukit Wolio. Kemudian yang kedua, daerah yang mengalami dampak adalah Kecamatan Murhum dengan mencapai luas genangan maksimum 0,098 km persegi yang meliputi 2 kelurahan adalah Kelurahan Wajo dan Melai. Dan yang ketiga ada Kecamatan Batu Puaro dengan luas genangan 0,061 km persegi. Olehnya itu, dalam upaya mengintegrasikan faktor kebencanaan dalam penataan ruang, perlu kiranya ada tindakan pada sistem jaringan sumber daya air dan infrastruktur ke dalam tahapan perencanaan. Setidaknya ada 4 konsep alternatif yang saya tawarkan. Yang pertama adalah
normalisasi sungai, kemudian perpanjangan tanggul yang sudah ada. Yang ketiga adalah teknologi bronjong dengan kombinasi batu curah. Dan yang keempat, skala besar adalah pembangunan check dam. Baik, itulah tadi presentase singkat saya yang mudah-mudahan dapat dipahami secara menyeluruh oleh teman-teman sekalian. Nah, jika ada saran maupun pertanyaan yang bersifat argumentatif, maka bisa diselipkan di komentar di channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.